Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di mata kuliah struktur data. Sebelumnya perkenalkan, saya Ariel Timotius Diana dengan NIM D0225343. Perkenalkan, nama saya Mirwan dengan NIM D0225031. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM D0225338. Saya Stefan Ariel Marsandi dengan NIM D0225342. Saya Muhammad Rayhan S dengan NIM D0225339. Nah, kami akan mempresentasikan tentang cara kerja dari struktur data, stack, queue, dan array list. Demikian penjelasan kami. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur data dalam pemrograman. Nah, struktur data adalah cara untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien dalam sebuah program. Nah, dengan struktur data yang tepat, data dapat diakses, diolah, dan dikelola dengan lebih mudah serta lebih cepat. Nah, dalam dunia pemrograman, struktur data memiliki peran yang sangat penting karena hampir semua aplikasi itu memerlukan pengelolaan data. Nah, pemilihan struktur data yang sesuai dapat meningkatkan performa program, menghemat penggunaan memori, dan membuat proses pengembangan menjadi lebih terstruktur. Nah, beberapa contoh struktur data yang sering digunakan adalah array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Nah, setiap struktur data yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan program. Oleh karena itu, memahami struktur data merupakan salah satu dasar penting bagi seorang programmer untuk membangun aplikasi yang efektif, efisien, dan optimal. Nah, sekian penjelasan mengenai pengertian struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu stack. Nah, stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu last in first out. Nah, data yang terakhir dimasukkan pada stack adalah data yang pertama akan dikeluarkan. Contohnya, piring yang terakhir diletakkan adalah yang pertama diambil, sama seperti fitur redo dan undo dan riwayat browser. Nah, cara kerjanya itu pertama push untuk menambahkan data ke dalam tumpukan, dan pop untuk mengambil data dari atas tumpukan, kemudian pick untuk melihat data teratas tanpa menghapus datanya. Urutan keluar selalu kebalikan dari urutan masuknya. Lanjut, kapan kita harus menggunakan stack? Kasus penggunaan utama struktur data stack dalam pemrograman, contohnya undo dan redo. Fitur undo dan redo pada aplikasi teks editor menggunakan stack untuk menyimpan dan mengembalikan riwayat aksi pengguna. Kemudian kedua, fungsi rekursifnya. Pemanggilan fungsi rekursif memanfaatkan file stack untuk menyimpan konteks setiap pemanggilan hingga fungsi selesai dieksekusi. Dan yang ketiga, parsing ekspresi. Stack digunakan untuk parsing ekspresi matematika dan memeriksa keseimbangan tanda kurung dalam kompilasi kode program. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu queue atau antrian. Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Data yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Contohnya, antrian di kasir. Pembeli yang pertama mengantri akan dilayani duluan atau antrian cetak dalam program. Perintah umum queue ada 3, yaitu add and queue, menambah data queue. Dan yang kedua, pop, dequeue, menghapus atau mengambil data. Nah, yang terakhir, pick, melihat data terdepan tanpa menghapus. Nah, selanjutnya yaitu tunggu bentar. Nah, selanjutnya yaitu kapan queue digunakan. Queue digunakan ketika suatu sistem memerlukan proses yang teratur berdasarkan urutan. Contohnya pada sistem operasi untuk mengatur proses CPU, pengiriman data pada jaringan komputer, serta sistem antrian pelanggan seperti di bank atau rumah sakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa queue merupakan struktur data yang menerapkan prinsip FIFO untuk menjaga proses tetap tertib, adil, dan efisien, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem komputer. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, oke, kita lanjut bahas tentang array list. Apa itu array list? Array list itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam bentuk daftar atau dalam bentuk linear. Nah, kemudian kenapa dikatakan ini adalah array list adalah array dinamis? Karena tidak seperti pada array biasa. Array dinamis ini ukurannya itu bisa berubah tergantung daripada berapa jumlah data yang diinput ke dalam struktur data ini. Nah, kemudian cara kerja dari array list ini, dia akan menyimpan sebuah data mulai dari 0 sampai ke berapa jumlah data maksimalnya. Jadi contoh dalam data ini kan ada 6 data, berarti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5. Nah, kemudian kenapa dikatakan dinamis? Karena semisal data yang di tengah ini, data yang 2 ini akan saya hapus, maka data di bawahnya ini akan tergeser ke atas. Jadi data 2 ini akan terisi dalam data 3, data 3 ini akan terisi data 4, data 4 akan terisi dalam data 5. Jadi ketika ada data yang dihapus, dia akan bergeser, data di bawahnya itu akan bergeser ke atas. Nah, begitu yang dikatakan sebagai array dinamis. Nah, kemudian kapan array list digunakan? Nah, array list ini digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya bisa berubah-ubah. Contoh seperti daftar mahasiswa, stok barang, ataupun misalnya juga urutan-urutan yang mungkin akan kita hapus tengahnya. Nah, kemudian ini juga dibutuhkan untuk data yang mempunyai indeks. Jadi ketika kita ingin data kita itu memiliki indeks dan kita membutuhkan data tersebut, kita bisa mengambil dari indeksnya. Misalnya ada indeks ke-1, indeks ke-2, ke-3, ke-0 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, array list ini digunakan ketika kita ingin sering menambah ataupun menghapus data tanpa perlu menentukan ukuran penyimpanannya sejak awal. Tidak kayak array pada umumnya yang kita harus menyimpan size-nya dulu, tapi di array list ini kita tak perlu menyimpan, kita fokus ke mengisi dan menghapus datanya saja. Demikian. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok kami. Dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, poin utamanya adalah struktur data queue, stack, dan array list adalah struktur data yang digunakan untuk mengelola data dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan program kita. Nah, pertama kita punya struktur data queue. Struktur data ini menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out, yang dimana data yang paling pertama datang akan diproses duluan. Contoh paling gampangnya adalah seperti antrian pelanggan di kasir atau antrian dokumen yang mau dicetak. Kedua, kebalikannya dari queue pada stack. Stack ini memakai prinsip LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir masuk justru akan diproses paling pertama. Implementasinya di dunia nyata bisa kita lihat pada fitur undo redo di text editor atau riwayat browser kita. Nah, ketiga, ada array list. Berbeda dengan dua sebelumnya, array list ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang ukurannya dinamis, dan datanya bisa kita panggil langsung menggunakan indeks. Contoh penggunaannya sangat luas, seperti untuk membuat daftar mahasiswa, manajemen stok barang, atau daftar playlist lagu. Jadi, kesimpulan akhirnya, tidak ada struktur data yang paling bagus, melainkan mana yang paling tepat. Gunakan queue kalau kita butuh sistem antrian, gunakan stack untuk sistem tumpukan atau riwayat, dan gunakan array list jika kita butuh daftar data yang fleksibel dan mudah diakses. Itu dia kesimpulan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari teman kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikianlah kami dari kelompok 1. Terima kasih.